Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, anak-anak yang dicintai dan diberkati Tuhan. Sebelum saya beraktivitas, olahraga dan juga berjemur pada pagi hari ini, saya ingin menyapa dalam program Majelis Menyapa. Saya berharap kita semuanya berada dalam kondisi yang sehat. Saya bersama dengan warga Jemaat Philadelphia juga berada dalam kondisi yang sehat. Salam sehat, semangat, dan sukacita. Ibu, bapak, saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam kondisi yang sulit seperti ini, apakah kita bisa bersukacita? Kalau sukacita itu didasarkan pada situasi yang ada di sekitar kita, maka akan sangat sulit kita bersukacita. Tetapi ketika sukacita itu didasarkan pada eksistensi Tuhan atas hidup kita, keberadaan Tuhan dalam hidup kita, yang merangkul, yang menyapa, yang menguatkan, kita akan bisa bersukacita meski dalam situasi yang sulit. Hal itu juga dirasakan oleh Habakuk. Dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19, saya akan membacakannya. Demikian kesaksian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku goyah, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bagian dari doa Habakuk ini bukan dalam kondisi di mana Habakuk bersama bangsa Yehuda mengalami kondisi yang sangat menyenangkan. Justru sebaliknya. Ketika mereka mengalami sebuah kondisi di mana semua hasil pertanian, peternakan yang mereka miliki tidak menghasilkan. Kita semua tahu bahwa masyarakat Yehuda itu bergantung pada pertanian. Tetapi ketika itu sama sekali tidak memberikan hasil, secara manusiawi orang pasti akan sangat sedih. Secara manusiawi orang pasti akan mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tetapi satu hal yang dikatakan oleh Habakuk tadi, aku akan bersukaria karena Tuhan yang menyelamatkanku, karena Tuhan yang menjadi pohon kekuatanku. Jadi sukacita Habakuk bukan didasarkan pada situasi yang ada di sekitarnya, tetapi pada eksistensi Tuhan. Nah, ketika saya membaca Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 ini, mengingatkan kepada saya pada sebuah lagu dari Kidung Jemaat yang jarang dinyanyikan dalam ibadah-ibadah. Tetapi inspirasi lagu ini berasal dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19 tadi. Lagu ini dicipta oleh Bapak Tarigan, di mana pada waktu itu mereka atau orang Karo, orang tanah Karo yang hidupnya dari hasil pertanian, peternakan, mereka mengalami kondisi yang sangat jatuh oleh karena erupsi Gunung Sinabung.
sehingga mereka sudah tidak punya apa-apa lagi. Tetapi mereka, atau paling tidak sang pencipta lagu, mengajak orang-orang yang berada di dalam pengungsian karena erupsi Gunung Sinabung untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang akan menyelamatkan mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka. Kondisi kita saat ini pun juga sama meski berbeda. Sama dalam artian sangat sulit. Dalam kondisi ini jangan kita larut dalam kesulitan, tetapi lihat Tuhan, berharap pada Tuhan. Tuhan yang menyelamatkan kita, Tuhan yang menguatkan kita, Tuhan yang selalu menyapa kita, sehingga kita bisa bersuka cita, kita bisa beria-ria, dan sukacita yang ada di dalam hati kita tidak akan dipengaruhi oleh kondisi yang ada di sekitar kita. Selamat bersuka cita dalam setiap aktivitas kita, baik di rumah, yang masih bekerja, dalam pekerjaan, dan juga dalam setiap hal yang bisa kita kerjakan. Tuhan akan memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur serta hormat kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini Tuhan kembali menyapa kami dalam program Majelis Menyapa, mengingatkan kepada kami melalui Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan 19. Mampukan kami untuk bersuka cita dalam kondisi apapun, karena Tuhan menjadi pengharapan kami, Tuhan menjadi kekuatan kami, Tuhan menjadi penolong kami. Kami menyerahkan setiap kami yang harus bekerja, baik di tempat pekerjaan maupun dalam rumah kami masing-masing. Berkati kami semuanya dan mampukan kami untuk bekerja dan beraktivitas dalam sukacita yang ada di dalam hati kami. Kami serahkan juga untuk kehidupan bangsa dan negara ini melawan pandemi COVID-19. Diberkatilah semua elemen yang ada di dalamnya. Inilah doa harapan kami kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mengajak kita semuanya untuk menyanyi dari Kidung Jemaat 333. Karena suara saya jelek, maka saya mengajak salah satu warga jemaat untuk menyanyikan Kidung Jemaat tersebut. Selamat pagi, salam sehat, semangat dan sukacita. Sayurku bisa harga, pohon tomat kenama, cengkeh pun tidak berbunga, dan